Nah, teman-teman semua, siapa di sini itu yang suka banget ngoleksi teddy bear atau pecinta teddy bear? Well, zaman sekarang teddy bear itu bukan hanya harus selalu yang berbulu, teman-teman, tapi teddy bear itu juga bisa dalam bentuk sebuah pajangan. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Let's go! Oke teman-teman, jadi hari ini gue akan mereview satu buah koleksi gue yang berhubungan dengan teddy bear dan pastinya juga adalah Iron Man. Nah, di depan gue ini ada sebuah koleksi Bear Brick, teman-teman. Nah, gue yakin deh kalian semua pasti tahu Bear Brick, apalagi yang pecinta koleksi mainan collectibles. Pasti siapa sih yang ngapain koleksi Bear Brick, teman-teman. Nah, jadi sedikit cerita tentang Bear Brick. Bear Brick itself itu sebenarnya namanya itu bukan Bear Brick. Jadi foundernya itu Tatsuhiko Akashi, itu found in sebuah brand namanya Kubrick di tahun 96, teman-teman. Nah, kemudian di tahun 2001 dia dapat opportunity untuk bikin semacam merchandise untuk World Character Convention di Tokyo. Nah, dari situ dia mulailah menciptakan trademark dia dengan bentuk beruang-beruang. Tapi pada saat itu semuanya masih polos banget, teman-teman. Cuman shape-nya seperti ini, mengadaptasi bentuknya Kubrick, which is seperti mirip juga dengan Lego. Nah, tetapi dia menggunakan seperti teddy bear dan logo di dulu tuh di body figurnya itu ada si logo A trademarknya. Nah, kalau teman-teman lihat logonya si Bear Brick itu di huruf A, at-nya at di email itu trademarknya mereka, dan ada sedikit kayak kuping kayak beruang, teman-teman. Nah, itu jadi sedikit overview ya, teman-teman. Nah, kemudian dari situlah mulai dia rebranding menjadi Bear Brick, dan dia mulai collab kerjasama dengan brand-brand ternama, baik dari desainer, artis-artis, seniman, kemudian juga untuk apparel-apparel, gitu teman-teman. Dan setahu gue, kalau gue nggak salah, Bear Brick itu tuh dia ada beberapa kategori. Ada kategori yang misalnya bendera negara, ada yang kategori sports, ada yang kategori art sama desainer. Nah, ini salah satu yang gue pegang ini Iron Man itu kategori hero. Jadi mungkin hero itu ada kombinasi banyak macam lah, teman-teman, bukan cuma Marvel DC doang, teman-teman ya. Nah, dari depan gue ini adalah satu buah koleksi Bear Brick Iron Man Mark 7 dari Iron Man ketiga, teman-teman. Ini yang versi damage version ya, teman-teman. Dan menurut gue itu sebuah perjuangan ya untuk bisa mendapatkan Bear Brick Iron Man, karena pada saat gue sudah mulai menyadari bahwa Bear Brick ada Iron Man, at that time itu harganya sudah rocket high, mahal banget, dan lu mau nyari barangnya pun sangat susah. Jadi once lu bisa mendapatkan ini, bener-bener nggak bisa lewatin. Tapi nggak sering, nggak jarang juga banyak orang yang menggoreng harga ini dengan sangat fantastis, teman-teman. Tapi kita nanti akan lanjut ke bagian harga, tapi sekarang kita akan fokus, kita review, kita bedah dulu dari packaging luarnya, teman-teman. Nah, kalau Bear Brick itu, jujur aja saat gue mendapatkannya sudah seperti ini, teman-teman. Gue nggak tahu di luarnya apakah ada kayak dus lagi atau ada kotak putih doang, gue nggak tahu. Nah, tapi gue sedikit cari tahu kalau misalnya Bear Brick itu sebenarnya, misalnya kalian itu pemilik toko yang mau ngejoin Bear Brick. Nah, itu dari Bear Brick-nya itu dia ngirimin ke kalian itu seperti blind box. Jadi kalian nggak tahu dalam isinya itu apa. Gue nggak tahu apakah itu berlaku untuk yang size 1000% sama 400%, apakah itu cuma kayak blind box kecil-kecil, tapi gue sekilas baca seperti itu, teman-teman. Nah, jadi makanya kalau misalnya toko-toko yang bisa mendapatkan koleksi-koleksi yang seperti ini, udah pasti fantastis banget, teman-teman, harganya. Oke. Nah, layoutnya seperti ini, tampak depannya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini itu dia langsung kasih lihat, oke, kalau kalian buka itu seperti ini loh nanti dalamnya. Pastinya si beruang yang unyunya itu trademarknya ada hidungnya, ada kupingnya, shape-nya, dan pipinya pun ada kayak lengkungnya, teman-teman. Ya. Kemudian nah kita lihat di sini kalau dari box-nya ada penjelasan Marvel Studios, Iron Man 3, ada gambarnya, kemudian tulisan si Infinity Saga. Nah, ini ada logonya. Nah, ini seperti yang gue bilang Bear Brick, logo A-nya itu seperti at email, kemudian ada si beruangnya. Kemudian ada logo si Medicom Toys. Nah, teman-teman ya, jadi ini dulu pada saat tahun 96 itu namanya itu si Medicom Toys. Nah, dia keluarin si Kubrick, nah barulah dia rebranding jadi si Bear Brick, teman-teman ya. Nah, ini ada penjelasan damage version size 400%. 400% itu kalau gue nggak salah in centimeter is around 28 cm, teman-teman. Kalau yang 1000% itu tingginya 70 cm, kalau gue nggak salah, teman-teman ya. Oke, nah kemudian tampak sampingnya dikasih lihat, oke, tampak depan seperti ini, tampak belakang seperti ini, kemudian, ada logo Avengers-nya juga. Nah, ini tampak belakangnya, jadi depan seperti ini dikasih lihat tampak depannya, di belakang dikasih lihat tampak sampingnya, teman-teman ya. Kemudian samping satunya lagi, langsung penjelasan Iron Man 3. Wih. Jadi teman-teman bayangin kalau misalnya kalian taruh di rak, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Bisa juga seperti ini sih. Tapi menurut gue ini menarik sih, bisa disusun seperti ini, oke?
Nah, ini kemudian tampak bawahnya seperti ini teman-teman. Nah, ini ada sedikit penjelasan. Kemudian di sini ada logo-logo holo yang menandakan bahwa ini adalah produk original. Nah, ada di sini dan ada di sini. Nah, teman-teman. Nah, ini di sini tuh kalau gua nggak salah tuh bisa di scan QR code, ada barcode, dan ini kalau di peel udah GG. Kalian nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi ini penandanya juga ya, teman-teman. Oke, nah di sini ada penjelasan Medicom Toy, Bear Brick, ada logo license Marvel-nya, but still it's made in China. Oke, teman-teman. Nah, ini sudah gue buka karena pada waktu itu saat gue menerima barang ini gue mau make sure everything is okay, dan salahnya gue instead of gue kupas tapi gue langsung potong teman-teman. Oke, tapi at that time pun ya gue waktu itu berpikir pengen gue lihat dalamnya gitu teman-teman, jadi gue terlalu nafsu, jadi gue oke, langsung kita bedah teman-teman. Nah, ini tampak atasnya masih ada tulisannya seperti ini ya, kita buka kardusnya. Lihat, pada saat kita buka kardus ya teman-teman, di sini ada logo Iron Man di sebelah kiri, faceplate-nya, kemudian ada Avenger di sebelah kanan. Menurut gue ini detailnya sangat kecil, tapi gue suka yang kayak begini, oke. Dibuka, dan ini ada semacam kertas teman-teman. Nah, kertas ini menjelaskan kalau gimana caranya sih kita mau nge-scan ini buat nge-authenticate bahwa barang ini benar atau tidak. Ini proof bahwa ini semua adalah genuine produknya teman-teman. Nah, ini dibuka, nanti dia ada instruction-nya semua. Jadi kita download aplikasinya, kemudian kita nanti scan tag-nya ini, nah gitu teman-teman. Bahkan ini dikasih tahu yang genuine seperti apa, yang fake seperti apa, gitu teman-teman ya. Ini kalau di scan bisa, gitu teman-teman ya. Nah ini, kalau kalian mau baca kalian bisa pause. Ini dia rapi loh, dia taruh dalam sini, teman-teman. Nah di sini dia kalau yang ini Bear Brick itu dia nggak harus sertifikat ya teman, cuma begini doang. Ah ini gue beli, nanti kita akan bahas gue beli dari mana, oke? Nah lanjut. Nah, seperti ini. Moment of truth. Kita buka dan ini dia kawan-kawan. Nah, jadi keluarnya seperti ini dulu dan mereka ada kotak, case atau apa. Jadi nggak langsung mukanya teman-teman. Jadi diprotek dulu. Bahkan protektornya ini semua ngesesuaiin shape daripada si Bear Brick itu sendiri. Nyeplak ya teman-teman. Nah ini, tuh lihat. Dari sininya ada kayak bentuk hidungnya, tapak samping, dan perut buncitnya. Teman-teman ya, oke. Dan ini dia Bear Brick Iron Man Mark 7 versi damage version ukuran 400%. Oke, kita tutup dulu. Nah ini kotaknya bagus teman-teman. Nanti kita akan bahas dari sambil kita kasih ini penilaian untuk packaging ya teman-teman ya. Kita langsung ke si ini dulu. Tunggu seperti ini. Seperti ini. Wait. Kita masukkan dulu begini. Oke, lanjut teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, kita langsung lihat aja. Wah, cakep banget sih. Ganteng bro. Kayak gua. Oke, teman-teman, kita langsung bedah dari bagian kepala dulu seperti biasa. Gue suka banget teknik pewarnaannya mereka dan proporsinya pas meskipun si beruang ini tembem, tapi mereka proporsi untuk ngambil faceplate warna emasnya itu pas menurut gue, nggak sempit, nggak maksain. Gue suka banget. Dan untuk warnanya juga on point, bagus. Gue nggak tahu metode teknik yang mereka pakai itu seperti apa, tapi gue notice untuk yang damage-nya ini rasanya seperti kayaknya kayak ditempel kayak stiker gitu kali ya untuk yang ini, untuk damage-nya gitu. I might be wrong. Tapi untuk detailing finishing rapinya di border-borderline ini semua ngepas rapi. Nah ini juga detail-detail di kupingnya, untuk helmetnya, tampak belakangnya seperti ini. Bagus, rapi, nggak belepotan. Kemudian damage versionnya juga ini sangat kelihatan. Gue suka banget, matanya itu hidup banget teman-teman. Kayak on point banget. Ada aksen birunya ini menurut gue sangat berpengaruh sekali. Jadi instead of cuma putih ada aksen birunya ini. Dan untuk mukanya, dagunya nggak tahu kenapa, menurut gue dapet banget. Oke, gue suka. Terus lanjut ke bagian bawah. Arc reactor-nya on point, simple, bulat, nggak aneh-aneh. Nah ini damage versionnya juga di sampingnya ceritanya dia habis battle kayaknya ini hancur-hancur. Nah terus gue lihat di bagian sini hitamnya teman-teman. Ini gue lebih merasa kayak dipilok. Nggak tahu is it ya dipilok atau enggak. Karena kelihatan banget mereka bikin fondasi frame dasarnya dulu. Kemudian aksen-aksen daripada ini. Jadi teman-teman yang di bagian gas-gas ini yang gue pegang tuh agak sedikit timbul. Jadi ini pasti kayaknya ya.
mungkin gue salah, mungkin gue benar, mereka kayak pakai stiker yang ditempel gitu, langsung ditempelin, jadi maka agak timbul. Nah barulah mereka mulai pewarnaan kayak bikin damage yang seperti ini ya. Ini bagian dadanya, gue suka banget, ini sih akurat sih, movie accurate menurut gue. Kemudian di bagian tangannya teman-teman ya, di sini lucu banget ya tangannya seperti ini, lucu tangannya gemoy. Oke, nah ini bagian tangannya juga detailingnya bagus, lekukan-lekukannya semua. Oke, nah ini bagian tampak belakangnya. Nggak tahu kenapa untuk yang bagian belakangnya gue agak off sedikit, kayak lebih kayak dicoret guys. Gue nggak tahu di sini kayak ada pudar-pudar. I don't know, kurang dapat feel damage-nya gitu. Jadi ini kayak gue berasa kayak cuma dicoret-coret doang. I don't know. Bagian belakangnya agak off, gue nggak tahu kenapa. Oke, ini bagian belakangnya, kemudian turun ke waist, pinggangnya nih. Ini pinggang, pantatnya ini ya. Oke, pantatnya. Kemudian bagian kakinya. Ini, nah ini kalau si Bear Brick tuh dia kakinya selalu di si bolongan ini teman-teman ya. Jadi instead of cuma bulat kaki doang, mereka ada bolongannya di sini. Ya, oke. Nah kemudian ini bagian kakinya seperti biasa dicoret-coret lagi. Gue suka sih dia bukan cuma satu sisi doang, tapi sisi samping juga ada, sisi belakangnya juga ada. Nah di bagian belakangnya ada tulisan Marvel. Oke. Kemudian di bagian bawahnya ada logo si Bear Brick ya lagi. Ini cetakannya timbul. Kemudian ada logo Medicom Toys. Nah ini ada kodenya teman-teman, B00412674. Tadi kita lihat di bagian bawah kardus juga ada kode. Ini kardus B000411. Oke, teman-teman, ini kodenya beda. Dan gue sempat udah reconfirm lagi sama sellernya, memang ada beberapa case ini memang mereka berbeda untuk dari box sama si figurnya. However, kalau kalian tetap coba scan hidden tag-nya ini, selama itu works, selama itu berfungsi, it's not a problem teman-teman ya. Gitu. Ya gue juga baru pertama sih lihat kayak box sama ini beda, karena beberapa koleksi gue sebelumnya box sama toy-nya beda, tapi gue udah reconfirm sellernya, and sellernya gue trust, gue percaya sama sellernya, so it should be fine. Oke, teman-teman ini kodenya, jadi nanti bisa dicoba scan pakai HP, download aplikasinya, nanti kalian bisa lihat nih, ini kodenya, barangnya apa gitu ya teman-teman. Oke, nah kemudian untuk artikulasi bagian kepala, ini tuh bisa tengok sebelah kiri seperti ini, ya. However, gue mau coba tengok ke kanan, gue nggak berani, karena gue takut I'm scared, I might broke this, jadi gue nggak berani. Mungkin bisa, tapi gue nggak berani, ya. Tapi paling nggak dia bisa ke kiri, oke. Namun tadi pas satu, nah badannya bisa begini. Untuk badan ya, waist-nya ya teman-teman ya. Bisa 360 guys. Wow. Oke, kemudian untuk artikulasi tangan. Wah, ada bunyinya ya. Wow, ini artikulasinya ya. Tuh, pinggang. Kemudian untuk kakinya. Bisa sampai depan belakang juga. Oke. Nah teman-teman bisa lihat di sini bagian kaki, meskipun ini area yang ketutup tadinya, tapi mereka tetap finishingnya tetap sampai atas sini ya. Jadi menurut gua well done untuk detailingnya sampai sini. Oke, ini untuk artikulasinya teman-teman ya, seperti ini. Oke, langsung saja kita bedah dan kita kasih nilai teman-teman. Untuk dari packaging, tampak depannya seperti ini. Gue suka sih layout luarnya. Langsung dikasih lihat gambaran. Tampak what you expect, apa yang kalian akan dapatkan ya saat kalian membeli koleksi ini. Tampak depannya seperti apa, belakangnya seperti apa gitu teman-teman ya. Cukup penjelasannya juga banyak, ada size-nya di sini jadi nggak mungkin salah, ada keterangannya. Kemudian tadi yang gue bilang teman-teman, di dalam itu dia ada siang ini, protektor yang untuk dalam ini, dan ini pun mereka nggak ngasal, mereka ada cetakannya. Jadi ini ada ngelock, ini ada bolongan-bolongan, ini bisa ngeklek, jadi ngunci figurnya ceklek, jadi nggak bisa menghindari barangnya pada saat kita buka itu jatuh-jatuh gitu teman-teman ya, dari segi packaging. Kemudian dia juga ada kasih sertifikat, ada penjelasan instruction about make sure ini otentik apa tidak teman-teman ya. Di sini semua bisa dilihat, ada di dalam ini semua. Well ya, kemudian di boxnya juga ada di bawah untuk yang stiker-stiker authenticity-nya. Well, kalau untuk dari packaging, gue hanya bisa kasih skor 3 out of 5 teman-teman. Kenapa? Karena untuk menurut gue barang seprestigious ini, apalagi dengan harga yang cukup tinggi, I was expecting more teman-teman. Paling nggak untuk dari si Bear Brick-nya itu, instead of cuma gini doang, dalamnya mungkin dilapisin lagi plastik, atau enggak ada padding-paddingnya mungkin ya teman-teman.
Kemudian ya, I don't know, dari gue sih, gue hanya bisa kasih skor 3 out of 5 sih untuk packaging ya teman-teman ya. Oke, kemudian untuk dari kualitas produknya sendiri, segi painting oke, bagus, finishingnya, glossnya juga dapet. Ya, cuman ada beberapa spot yang gue agak sayangkan seperti di sini teman-teman, di bagian tangannya kayak ada cat yang udah mulai pudar. Kemudian yang khususnya di bagian belakang yang tadi gue bilang bagian area punggung mau bikin damage tapi kayak cuma sekedar kayak dicoret, kayak dipilok, seret, hitam, kayak off banget atau kenapa gue nggak suka gitu. Tapi untuk pewarnaan overall dan detailing kemudian akurasi, menurut gue they did a good job. Kemudian untuk artikulasi sendiri untuk sebuah pajangan dan untuk saya seperti ini oke, menurut gue guys. Lego aja badannya lu nggak bisa putar-putar, kan bisa cuma pajang doang. Ini bisa putar 360 derajat untuk badan waist-nya, kemudian tangannya juga bisa bergerak, dan tangannya itu bukan cuma kayak, kadang kan kita kalau pajangan begini terus bisa ngelos ya, tapi sepertinya dia mekanisme kayak ngunci gitu. Jadi pada saat you move, movement kemana, dia ada ngunci di situ. Itu di tangan, kemudian di kaki juga treatmentnya sama. Jadi overall untuk kualitas produk ini sendiri, oh dan ini tidak berat ya teman-teman, enteng lah ya, enteng. Kemudian perbandingan size-nya ini 28 cm teman-teman ya, ini perbandingan dengan tangan gua. Jadi untuk kualitas produk gue cukup puas dan gue akan kasih skor 4 out of 5 teman-teman ya. Nah kemudian dari segi harga teman-teman, well gue mencari koleksi ini cukup susah dan thankfully gue bisa mendapatkan seller lokal di Indonesia yang bisa mencarikan barang ini dan menurut gue dia cukup oke dalam koleksi-koleksi ya guys. Jadi variasinya itu banyak banget dan dia cukup up to date, cepet lah untuk bisa mendapatkan barang itu. Gue beli barang ini dari salah satu seller Indonesia dari Hypelux Panda. Jadi kalian bisa cek nih Instagramnya teman-teman ya, bisa boleh di kontak-kontak, orangnya ramah banget dan kalian kalau misalnya mau cari edisi apa dia pasti bisa bantuin kalian dan teman-teman, karena gue sendiri merasakan itu saat gue membeli ini. Dia bantu carikan dan semua prosesnya gampang banget, seamless banget gitu teman-teman, dan gue puas packagingnya juga rapi, dari transaksi sampai pengiriman semuanya cepat oke guys. Jadi gue rekomen kalian untuk cek-cek, mampir ke profilnya si Hypelux Panda, ajak ngobrol, grecokin, tanya-tanya, dan siapa tahu kalian bisa cocok langsung dibungkus guys. Jadi untuk koleksi yang ini gue mendapatkan harganya itu di 2 digit ya teman-teman. Gue nggak akan spill harganya. Kalau kalian mau kepo exactly harga berapa, silahkan tanya langsung ke si Hypelux Panda. Bro, itu si Ethan for fun ada beli koleksi dari lu, Bear Brick Iron Man yang Mark 7 damage version 400%, spill dong waktu itu harga berapa. Guys, menurut gue sih barang ini udah nggak ada. Jadi kalau kalian bisa dapatkan udah pasti harga beda. Tapi yang terpenting kalau masih ada, you guys harus cepat bungkus. Apalagi kalau kalian pecinta Bear Brick. Oke teman-teman, jadi untuk dari segi price, well, bervariasi, pendapat orang beda-beda, tapi karena gue tahu susahnya mendapatkan barang ini dari pertama kali gue mulai koleksi Iron Man, gue akan kasih skor 4 out of 5 untuk harga dan lu bisa mendapatkan barang ini teman-teman. Oke guys, jadi buat gue it's a worth it investment, karena kalian cari di marketplace sudah hampir tidak ada yang menjual. Kalaupun yang ada menjual, antara harga mahal banget atau kita nggak tahu kejelasannya teman-teman. Jadi harus cari seller yang betul-betul bisa kalian percaya teman-teman. Oke, jadi sekian review gue hari ini untuk koleksi Bear Brick Iron Man teman-teman. Gue senang banget nge-review ini, dan kalau teman-teman ada pertanyaan atau kasih saran atau ada request, silahkan drop di komen below teman-teman ya, kepoin, dan please jangan lupa lakukan tugas mulia kalian untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Jadi teman-teman sampai ketemu lagi di episode berikutnya di channel tercinta kita di Ethan for Fun.